Informasi berikutnya, anggota Komisi 3 DPR Abdullah mendesak kepolisian mengusut terbakarnya rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwo. Ia mengatakan peristiwa kebakaran tersebut harus diselidiki untuk menemukan apakah ada unsur kesengajaan yang mengarah pada aksi teror terhadap hakim. Menurut Abdullah, keselamatan dan keamanan hakim adalah hal yang krusial demi menjaga keberanian serta independensi para penegak keadilan. Abdullah menambahkan peristiwa ini menjadi alarm serius bagi aparat penegak hukum dan Komisi Yudisial memperkuat sistem perlindungan terhadap hakim, terutama bagi para hakim yang sedang menangani perkara korupsi maupun kasus-kasus beresiko tinggi lainnya. Polisi harus bergerak cepat dan profesional untuk memastikan motif di balik kebakaran itu. Jangan sampai ada kesan pembiaran. Bila terbukti ada unsur teror, pelakunya harus ditindak tegas, kata anggota Komisi 3 DPR Abdullah, seperti kami kutip dari kompas.com. Rumah Hakim Pengadilan Negeri Medan, Kamozaro Waruwo, terbakar Selasa lalu. Peristiwa itu terjadi ketika hakim yang menangani kasus korupsi itu tengah memimpin jalannya sidang di Pengadilan Negeri Medan. Meski polisi telah mendatangi kediaman Kamozaro, belum ada kepastian penyebab kebakaran. Mahkamah Agung berkoordinasi dengan Polda Sumatera Utara untuk memastikan penyebab terbakarnya rumah hakim tersebut. Mahkamah Agung meminta aparat menjamin keamanan Hakim Kamozaro dan keluarganya. Atas arahan Ketua Mahkamah Agung telah melakukan koordinasi dengan Kapolda Sumatera Utara dan Mabes Polri dengan Mabes Polri untuk memastikan untuk menjamin keamanan Hakim Dr. Kamozaro Waruwo SMH dan keluarganya serta seluruh aparatur Pengadilan Negeri Medan. Ketua Umum Ikatan Hakim Indonesia Yasardin menyebut sebelum rumahnya kebakaran, Hakim Kamozaro sering menerima panggilan telepon misterius dari nomor berbeda-beda. Yasardin menambahkan yang terbakar adalah kamar utama. Di ruangan itulah semua dokumen penting, surat berharga, serta barang pribadi disimpan. Tetapi memang menurut informasi yang bersangkutan itu sebelum terjadinya kebakaran ini sering ditelepon. Dan di telepon itu tidak dijawab, hanya sekedar mengganggu gitu. Ya, mengganggu di telepon, diajak bicara nggak mau, tapi itu sering terjadi. Nah ini kalau dikatakan indikasi ya boleh juga indikasi. Ya, tapi belum bisa kita pastikan berhubungan dengan perkara yang bersangkutan, ya, yang sedang menjadi perhatian masyarakat, terutama masyarakat Sumatera Utara. Hakim Kamozaro Waruwo menegaskan tidak akan pernah mundur dalam menjalankan tugasnya sebagai hakim tipikor. Menurutnya, peristiwa yang dialaminya sebagai ujian dalam menjalankan tugas penegakan hukum. Cuma tadi saya bilang sama pimpinan di kantor, saya bilang saya tidak pernah mundur dalam menjalankan tugas dengan segala tantangan yang ada, dengan apa yang terjadi pada kami hari ini. Saya anggap itu sebuah tantangan dan Tuhan pakai kami lebih kuat lagi untuk menjalankan segala tugas, karena kehidupan dunia hanya sebentar. Dosen Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti menduga ada hubungan kuat antara kebakaran dan kasus korupsi yang ditangani hakim tersebut. Menurutnya, ini bentuk intimidasi pada hakim. Dari polanya, iya. Saya melihat ini intimidasi ya, karena diikuti kan kita juga membacanya dalam konteks yang lebih besar. Seperti diceritakan tadi oleh Prof. Yanto, sebelumnya ternyata juga ada panggilan-panggilan seperti itu yang kita jangan remehkan. Karena posisi hakim ini memang istimewa, apalagi menangani kasus korupsi yang melibatkan tidak hanya jabatannya yang penting yang ada kaitannya dengan korupsi tentu saja, tapi juga kaitannya dengan sebuah jaringan kejahatan yang lebih besar. Karena kalau korupsi itu pasti nggak mungkin sendirian, seperti halnya pembunuhan atau pencurian begitu. Kamozaro sedang menangani kasus dugaan korupsi terkait proyek jalan di Sumatera Utara dengan total nilai mencapai 231,5
miliar rupiah sejak September 2025 lalu. Kasus ini melibatkan Topan Ginting, mantan Kepala Dinas PUPR Pemprov Sumatera Utara. Tim Liputan Kompas TV.